Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hoirunisa dengan NIM 250414035. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas basis data saya, yaitu perancangan dan implementasi sistem informasi toko fashion Bandung. Saya akan mendemonstrasikan mulai dari perancangan IRD, normalisasi, hingga implementasi database secara langsung di PHP MyAdmin. Studi kasus yang saya dapat adalah sebuah toko fashion yang berada di Bandung. Saya merancang sistem informasi berbasis database yang dapat mengelola data pelanggan, karyawan, produk, kategori, dan transaksi penjualan secara terpusat, akurat, dan efisien. Selanjutnya di sini saya akan melakukan normalisasi. Pada tahap awal, data masih berada dalam bentuk UNF, yaitu seluruh informasi masih digabung dalam satu tabel sehingga terdapat banyak pengulangan data. Kemudian, dilakukan normalisasi ke satu NF dengan memastikan setiap kolom hanya memiliki satu nilai yang bersifat atomik. Setelah itu dilanjutkan ke 2NF, yaitu memisahkan atribut yang tidak bergantung secara langsung pada primary key, sehingga mengurangi redundansi data. Tahap terakhir adalah 3NF. Pada tahap ini, seluruh atribut hanya bergantung pada primary key dan tidak memiliki ketergantungan transitif. Hasil akhirnya adalah database yang terdiri dari beberapa tabel yang saling berhubungan dan sudah memenuhi bentuk normal ketiga. Berikut adalah IRD dari sistem yang saya rancang. Terdapat 6 entitas dengan relasi sebagai berikut. Pertama, pelanggan berelasi one-to-many dengan transaksi. Artinya, satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi. Kedua, karyawan berelasi one-to-many dengan transaksi. Artinya, satu karyawan bisa memproses banyak transaksi. Ketiga, transaksi dengan detail transaksi. Itu relasinya one-to-many. Artinya, satu transaksi bisa memiliki banyak baris item. Keempat, produk berelasi one-to-many dengan detail transaksi. Dan kelima, kategori berelasi one-to-many dengan produk. Relasi many-to-many antara transaksi dan produk direpresentasikan melalui entitas detail transaksi sebagai tabel junction. Baik, sekarang saya akan mendemonstrasikan implementasi database secara langsung. Pertama, saya akan membuat database dengan perintah sebagai berikut. Database DB Toko Fashion sudah berhasil dibuat dan dapat dilihat di panel kiri PHP MyAdmin. Selanjutnya, saya akan membuat tabel-tabel menggunakan perintah DDL. Perlu diperhatikan urutan pembuatannya harus sesuai. Tabel yang menjadi referensi foreign key harus dibuat terlebih dahulu. Dalam studi kasus saya, tabel yang pertama dibuat yaitu tabel kategori. Selanjutnya, saya akan membuat tabel pelanggan. Lalu, tabel ketiga adalah tabel karyawan. Lalu ada tabel produk. Selanjutnya adalah tabel transaksi. Lalu yang terakhir adalah tabel detail transaksi. Di sini semua tabel sudah terbentuk. Beserta constraint primary key, foreign key, not null, unique, dan default yang sudah diterapkan. Sekarang saya akan mengisi data ke dalam tabel yang telah dibuat menggunakan perintah insert. Di sini saya memasukkan data ke dalam tabel kategori terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan memasukkan data ke dalam tabel karyawan. Lalu, saya akan memasukkan data ke dalam tabel pelanggan.
Setelah itu saya akan memasukkan data ke dalam tabel produk. Selanjutnya, data untuk tabel transaksi. Dan terakhir, data untuk tabel detail transaksi. Di sini semua data sudah berhasil dimasukkan ke dalam tabel yang sebelumnya sudah dibuat. Terbukti bahwa semua datanya sudah masuk ke dalam tabel. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan manipulasi data, yaitu update. Data di sini adalah update produk yang memiliki ID produk 1 akan saya ubah menjadi harga 95.000. Di sini harga sudah berhasil terubah. Selanjutnya, di sini saya akan mengubah metode bayar menjadi kris untuk data dengan ID transaksi 1. Data berhasil terubah, bisa dilihat di sini. Ini sudah terubah. Selanjutnya, saya akan melakukan manipulasi data delete, di mana delete ini untuk menghapus data dari tabel tertentu. Di sini saya menghapus dari tabel kategori, di mana ID kategorinya 8. Akan saya hapus. Di sini data berhasil terhapus, berarti manipulasi data delete berhasil dilakukan. Selanjutnya, saya akan melakukan perintah select. Select bintang from produk ini untuk menampilkan seluruh data dari tabel produk. Di sini berhasil ditampilkan semua data dari tabel produknya. Lalu selanjutnya, perintah select yang ini. Ini tuh untuk menampilkan nama produk, harga, stok dari tabel produk. Jadi yang ditampilkannya tidak seluruh data, hanya data dari nama produk, harga, dan stok. Seperti ini. Lalu ada perintah select yang berikutnya. Ini tuh ditambahkan as untuk menampilkan judulnya yang berbeda dari data yang sebelumnya sudah diisi. Seperti ini. Lalu perintah select berikutnya itu menggunakan operator sama dengan. Di sini hanya tampil nama produk yang diminta, yaitu kaos polos premium. Selanjutnya ada select dengan operator lebih besar. Di sini saya gunakan untuk mencari harga dengan harga yang lebih besar dari 200.000. Di sini berhasil memunculkan produk dengan harga yang lebih dari 200.000. Lalu di sini ada select dengan operator lebih kecil. Saya gunakan untuk mencari produk dengan stok yang lebih kecil dari 30. Di sini muncul produk-produk dengan stok yang kurang dari 30. Selanjutnya ada select dengan operator lebih besar sama dengan. Saya gunakan untuk mencari tanggal daftar berikut. Di sini berhasil muncul. Lalu di sini ada select dengan operator lebih kecil sama dengan 365.000. Artinya saya mencari total harga dari tabel transaksi, di mana total harganya lebih kecil sama dengan 365.000. Di sini berhasil menampilkan harga yang lebih kecil sama dengan 365.000. Selanjutnya ada operator between dan juga and. Select dengan operator like.
Di sini tuh untuk mencari nama pelanggan dengan hurufan awal A. Select dengan operator in. Yang selanjutnya adalah select dengan operator order by juga ascending. Mengurutkan nama pelanggan secara ascending, yaitu dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya adalah select dengan operator order by juga descending. Ini tuh menampilkan harga dari yang harga terbesar sampai harga terkecil. Selanjutnya, saya akan melakukan inner join. Di sini berhasil muncul. Lalu ada juga left join. Left join juga berhasil. Dan terakhir ada right join. Lalu di sini juga ada group by untuk menghitung jumlah data setiap kategori. Lalu di sini juga ada perintah group by untuk menghitung rata-rata. Rata-rata berhasil ditampilkan. Lalu terakhir ada perintah having untuk menampilkan kategori lebih dari satu produk. Di sini berhasil muncul kategori yang memiliki lebih dari satu produk. Di sini saya akan melakukan pengujian referential integrity. Di sini muncul error karena di sini saya mencoba menghapus data pelanggan yang memiliki ID pelanggan 1, sementara pelanggan tersebut masih tercatat sebagai pemilik transaksi di tabel transaksi. Sistem akan menolak perintah delete dan menampilkan pesan error seperti ini. Hal ini membuktikan bahwa referential integrity berfungsi menjaga konsistensi hubungan antara tabel secara dua arah. Lalu di sini saya akan melakukan pengujian keamanan database. Sebelumnya mohon maaf, saya harus melanjutkan di laporan yang sebelumnya sudah saya buat terlebih dahulu karena ada kendala pada XMPP-nya. Di sini saya membuat user administrator, memberikan hak akses, membuat user operator, dan memberikan hak akses untuk operator. Lalu setelah itu saya revoke untuk operatornya. Setelah itu, untuk membuktikan hak aksesnya berjalan dengan baik, saya login sebagai operator dengan memasukkan username dan juga password. Saya mencoba select bintang from product, itu berhasil. Tetapi ketika mencoba perintah update, hasilnya gagal karena operator tidak bisa untuk update. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dari hasil perancangan dan implementasi ini. Saya dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi Toko Fashion Bandung telah berhasil dibangun dengan struktur database yang memenuhi standar normalisasi hingga 3NF, dilengkapi dengan 6 tabel yang saling berelasi, penerapan integritas data melalui berbagai constraint, serta pengaturan keamanan akses pengguna. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam menggantikan pengelolaan data manual di toko menjadi lebih terstruktur, akurat, dan efisien. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.